Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heru Subagio, tapi lebih ternama dipanggil Pak Klik, dan selamat datang di peternakan sapi Nglengkong Lor yang beralamat di Nglengkong Lor, Sumberjo, Tempel, Sleman, Yogyakarta. Jadi peternakan di sini sistemnya untuk penggemukan, Mas. Jadi ada sistem yang di kandang kami ada penggemukan jangka pendek, ada jangka panjang. Yang untuk jangka pendek itu biasanya saya langsung, misalnya pendek itu sekitar 5 sampai 6 bulan. Itu nanti dijual ke pemotong, istilah dikirim ke pemotongan. Yang untuk jangka panjang itu biasanya untuk tahunan Idul Adha, Mas, biasanya banyak permintaan sapi-sapi besar, di angka ya 1 ton up lah terkenal istilahnya sekarang. Jadi kita harus disiapkan untuk yang gede-gede itu sekitar penggemukan 1 tahun hingga 2 tahun, Mas. Saya pertama-tama sebagai istilahnya penjual sapi, Mas. Jadi saya mulai jualan sapi itu di tahun 2001-2002. Nah, terus untuk penggemukannya sendiri ini baru berjalan sekitar 3-4 tahun. Masalahnya kalau dulu itu sapi-sapi besar istilahnya hanya untuk pemotong, tapi sekarang untuk penghobi juga, Mas. Banyak yang minta bakalan yang bisa untuk 1 ton up, dan itu kan punya program masing-masing dan menjadi hobi yang penghobi sapi, Mas. Jadi kalau saya mulai istilahnya di sapi itu karena ada turun-temurun dari simbah nenek moyang saya itu udah menggeluti dunia sapi, Mas. Jadi saya udah generasi keempat dari usaha jual beli sapi. Tapi untuk penggemukan istilahnya baru saya, Mas, dari 3 tahun 4 tahun ke belakang ini. Kalau masalah jenis sapi itu macam-macam. Yang di sini kebanyakan sapi lemosin dan simental, Mas. Simental. Nah, untuk sapi itu mempunyai karakter masing-masing. Kalau lemosin itu biasanya kalau besarnya kurang, tapi untuk kerakas atau belayan daging itu lebih bagus. Kalau sapi simental itu bisa lebih gede, Mas. Kayaknya contoh yang di belakang ini ada jenis-jenis sapi lemosin dan simental, itu beda karakternya, gitu loh, Mas. Kalau memang penghobi yang untuk bisa gede itu kebanyakan simental, Mas. Nah, sekarang ada istilahnya ada APPSI, itu yang berdiri pas ini kayaknya pas ulang tahun APPSI yang kedua. Itu banyak kontes-kontes yang menampilkan sapi-sapi gede, Mas. Itu biasanya kemarin udah berapa kali, tapi ada pandemi ini enggak. Jadi kemarin ada kontes tapi cuma online. Tapi biasanya APPSI itu mengadakan itu kontes sapi gede-gedenan lah, sapi lah, Mas, katakanlah. Itu yang diambil nanti bobotnya, beratnya berapa. Tapi kalau jenisnya enggak termasuk itu. Yang penting kalau usaha sapi itu konsistennya, Mas. Jadi kita harus konsisten dalam pemberian pakan, itu harus tepat waktu, katakanlah seperti di tempat saya. Jadi setiap jam 7, nanti sebelumnya itu kan dimandiin, dibersihkan kandang, terus sekitar itu beri komboran, terus lalu diberi serat kasar, bisa jerami, bisa kolonjono, makanan-makanan penghijauan, dan nanti setelah jam 3 itu kombor lagi, bersihkan lagi, terus terakhir makan malam, Mas. Jerami kering biasanya, gitu ya. Tantangannya kalau itu kita pas ada musim-musim istilahnya penyakit sapi itu di bulan-bulan
istilahnya mau hujan, pergantian musim, pancaroba itu banyak sekali sapi sakit, Mas. Jadi kita harus waspada sekali dan harus teliti sekali. Jadi dalam artian kita pemberian vitamin dan obat kalau pas musim pancaroba, perubahan musim itu harus dilakukan. Nah, di sini saya kan sebagai pedagang dan istilahnya pun penggemukan ya. Jadi yang untuk harian saya kan tiap hari belanja. Nanti 2 hari belanja, sekali jualan, Mas. Ada sistem, ada kalau Jawa istilah pasaran Pon Wage Kliwon itu. Jadi saya jualnya di Muntilan pas hari Kliwon. Jadi belanjanya muter, Mas. Tiap hari istilahnya muter belanja, tapi penjualan khusus penjualan di Muntilan setiap hari Jawa Kliwon. Dan untuk hariannya, untuk sapi-sapi yang dipelihara, itu kan jangkanya per 5 bulan paling cepat saya mengeluarkan, Mas, gitu ya. Kalau untuk penjualan harian itu biasanya malah sapi kecil, di angka bobot hidup sekitar 500-600, Mas. Bisa kurang seperti itu. Jadi kalau harga sekarang itu di angka 48.000 sampai 52.000 lah sekarang, tergantung kualitas sapi. Iya. Beratnya. Jadi kualitas sapi itu, jenis sapi itu menentukan harga. Jadi kalau musim ini kan istilahnya setelah suro itu kan untuk penggemukan atau orang Jawa itu kan ada tantangan-tantangan sendiri. Jadi ini istilahnya pas musim sepi ini, Mas. Saya kalau per 5 hari itu paling banyak ya 10 sampai 15 ekor. Nanti istilahnya pun kurang, misalnya laku 5 sampai 10 itu sisanya nanti kembali nanti dipelihara 5 hari sekali lagi, nanti kedepannya lagi dibawa ke pasar lagi gitu, Mas. Waktu itu saya pernah jual sapi bobot di atas 1 ton up itu 2 tahun kemarin ya, itu terjual di angka 60 juta, Mas. Tapi untuk saat ini tahun-tahun ini udah kenaikan, kemarin udah di angka sekitar tahun kemarin itu 75 sampai 80 juta udah, tapi saya kemarin belum istilahnya pun. Kemarin baru bobot di angka 900-an, di angka 60 juta tahun kemarin. Tapi kalau 2 tahun kemarin itu bobot 1 ton masih di angka 60 juta, Mas. Gitu. Sekarang ini kapasitas kandang saya sekitar 90 ekor, Mas. Tapi yang di belakang ini kan khusus penggemukan. Ini kapasitas mungkin ya di angka 50. Untuk yang kandang depan itu untuk istilahnya jual beli harian saya maksimal ya 40 ekor, Mas. Gitu. Ya, ini untuk masalah penjualan, Mas ya. Ini bisa langsung ke kandang kami di Sapi Lor Lengkong yang beralamat tadi di Lengkong Lor Sumberjo Tempel, ya. Atau lewat istilah onlinean itu ada IG, ada FB, itu cari ada kalau mau nyari alamat di mapsnya Sapi Lor Lengkong, Mas. Itu. Jadi kami juga terbantu sekali secara online. Jadi banyak sekali orang-orang jauh langsung menanyakan, langsung istilah pun datang ke kandang, atau mungkin langsung minta video, langsung sapi bisa dikirimkan. Itu sama untuk waktu ini sangat terbantu saya lewat media itu, Mas.